Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du usikum wa iya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah turunkan hujan yang bermanfaat insyaallah, tidak menghalangi langkah kaki kita untuk mendatangi majelis ilmu. Ada salah seorang ulama yang bernama Ali At-Tantawi. Beliau mengatakan, qara'tu sab'ina sanah. Saya telah membaca kurang lebih selama 70 tahun. Fama wajadtu hikmatan, maka saya tidak menemukan sebuah hikmah ajmala, yang lebih indah, yang lebih baik dari hikmah ini. Apa itu? Anna masyaqqatat ta'ati tadzab. Namanya kesulitan, namanya kepayahan di dalam ketaatan itu tadzabu, akan hilang. Wa yabqa thawabuha, yang tersisa adalah pahalanya. Termasuk kita mungkin malam hari ini yang mungkin mendatangi majelis ilmu dalam keadaan kehujanan, bawa payung, nggih Pak nggih. Nggih Pak, betul payung Pak nggih. Saking bekunang Pak. Dari King Sukarjo tebih-tebih. Kan Sukarjo mananya kan sing mirsani Facebook kan mboten mangertosi, sing penting King Sukarjo. Seperti payahnya jenengan dugani majelis ilmu meskipun dalam keadaan hujan, biidznillah ta'ala tetap berangkat. Ini kan nggih sulit. Ini kan nggih tantangan. Ini mukadimah ya sebelum kita masuk tazkiyatun nafs. Tapi justru yang bersinggungan langsung dengan kita kayak begini tuh perlu kita ingatkan. Kadang-kadang orang tuh suka meletre di tengah jalan, padahal belum wayai leren. Lerene kapan sih Mas awake dhewe Mas? Lerene aja ngenteni jam. Lerene nek pun mlebet surga. Niku nembe leren. Itu nembe leren. Kalau Imam Ahmad ditanya, inda awwali qadamin nadauhu fil jannah. Ketika langkah kaki pertama kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, barulah kita ini bisa beristirahat.
Maka masyaqqatut ta'at, kepayahan, kesulitan, atau mungkin ya kesulitan di dalam menjalankan ketaatan itu pasti kita jumpai. Yang mau sedekah mungkin kesulitan. Wah, ini mepet bro. Disedekahi proposal, disukani proposal ngono wis hawane kat 20 meter wis ketok wis kae wis ambune ambu rai proposal. Padahal kalau positive thinking itu juga termasuk ngasih peluang jenengan untuk beramal. Wong nek jeneng proposal diisi ya entuk, gitu Pak. Ora diisi ya dirasani, ngene Pak. Lah pondok wis sudu proposal fotokopi, wis sudu kaos. Lah kok isine meleterin. Sedikit apapun yang kita keluarkan itu Masya Allah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada nilainya, dan itu adalah kesulitan yang untuk perintah alhamdulillah istilahnya kita kerjakan semampu kita. Termasuk mungkin yang sepele. Kemarin saya bersilaturahmi ke daerah pundi niku, sakilane Madiun niku napa Pak? Sakilane Madiun pundi? Sragen, Sragen. Sragen, namung masaran beriku. Kula silaturahmi. Namanya ketaatan itu betul-betul semampu kita. Mertamu, kemudian ya sudah, kewajiban seorang mukmin itu kalau menerima tamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyukrim dhaifahu, suruh memuliakan tamunya. Ini kan perintah, dan perintahnya ini ora kok sing berat-berat, enggak, suruh semampunya. Perintah itu suruh kerjakan semampunya. Nah sekarang ikramud duyuf, ini kan perintah, memuliakan tamu, semampunya. Termasuk yang di Masjid Thohiron ini nggih semampunya, saya nggak nuntut banyak kok. Lewat dene gula larang ya wis kayak wedang putih ya mboten, tapi saya yakin ini ada pesan tersirat. Setai kan ngokeh banyu putih ben awake putih paling ya ngono. Untuk perintah itu semampunya, Masya Allah. Saya tuh di jalan itu sambil Umi, kadang-kadang kalau ada tamu ya kita ngapunten dalam tanda kutip kita repot, pokoknya pengen nyediakan yang terbaik yang kita miliki gitu. Kadang-kadang sampai membebani diri. Misalnya ngomong ya ora enek tenan goleke tekan ngendi-ngendi, jane kuwi ya apik. Neng ternyata sampai tingkatan kita fatakullah mastata'tum itu ya nyatane ya enjoy wae gitu loh. Sampai sono disuguh teh panas, gelase telu, ora enek sing padha. Bukankah itu semampunya? Kinten-kinten nek jenengan kinten tetek mboten, Mbak. Nyuguh gelas telu beda-beda kabeh. Sing siji cilik, sing siji motif kembangane ya beda, sing siji kembangane ya beda. Nek cara-carane wong mikir, wah mosok gelas telu kok ya beda ngono lho. Kaya randuwe men ngono misalkan. Kan ada, tapi fatakula mastata'tum. Ora duwe nek apa niku Mas? Disukani atas rambak ning dhuwur piring sak piring. Itu ya nikmat lho Mas. Wong jenenge wis sore-sore udan ketemu rambak. Apa meneh ketemu bojone rambak? Napa, Pak? Mie ayam apa soto apa? Mboten niku jan rambak. Iki kula sampe di jalan karo Umi greneng-greneng. Rambake enak ya, Bi. Oh, enak nyetir. Enak rambake benten. Wong kulon Jawa Timur ya tetep beda karo rambak Bekonang.
Enggak, itu celetukan yang cara-cara niki baik akhirnya kesimpulan nih kita nih kalau nyuguh tamu memang bener kita jadikan tamu itu sebagai raja. Neng ternyata urusan perintah itu kita kerjakan semampunya. Kan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Suruh semampunya. Nah, kesulitan kita menyuguh tamu, kesulitan kepayan kita, amal kebaikan selain itu sekalipun, ingat nanti akan hilang. Jenengan Jawa-Jawa ngeten niki mungkin di jalan kademen dilanggar ustad kecepretan umpami Pak. Nek mboten to Pak? Mboten to Pak? Mboten. Kula pun alon-alon. Kira-kira umpama teles, umpama kademen engko anggere ketemu kopi anget, kopi panas, sarimi godhog engko to angger to ya muga-muga nggih mengke medali napa dipun syukuri. Kan sudah kita pelajari tadi, menyuguh tamu itu semampunya. Wis duwene sate ditokne sate, duwene daging unta ya ditokne unta. Selesai kademen nanti pun rampung. Kita capek-capek misalkan sholat malam jam 2 sampai jam 3 atau jam setengah 3 sampai jam 4. Kan kadang-kadang enggak sholat tok kita nih. Justru sing suwe meskipun ya sing sa itu ya ngadeke sholate kuwi sing paling becik, tapi rata-rata awake dhewe, mboten awake dhewe, nek saya pribadi itu lebih lungguhe sing suwe, Pak. Merenungi. Bar salat ndang witir ndang gage-gage istighfar mbuh ping 100 nggih subhanallah wa bihamdi ping 100 selawat ping 100 wis ora suwe Pak. Bar ngoten niku jenengan saged ya merenung, saged berdoa, kan sing suwe ngoten niku. Sing penting aja cedak-cedak bojo. Lah salat bengi cedak-cedak bojo kusuk mboten, Pak? Kusuk mboten, Mas? Ya kudu minggir aja nek perlu peteng kok. Ben peteng ngrasake gitu loh. Itu nanti hilang, jenengan 1 jam terus ngelekar karena memang itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis sholat malam itu Nabi kadang sare tapi sare yang tidak. Cara-cara niki setan dinas resmi. Kadang-kadang Nabi juga ngobrol. Umpamin jenengan sare mak pleng pun mari Pak. Lo segala sesuatunya itu kalau miturut syariat itu masya Allah nikmat. Awan-awan ken turu Pak. Dari pagi kita nambet damel sebelum duhur yang kita kenal koi lulah tidur di waktu habis duha ya sebelum duhur atau ba'da duhur terserah. Yang penting waktu itu waktunya kita istirahat. Loh kita nih masya Allah semuanya kalau ngikuti perintah enak. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesulitan-kesulitan di dalam berbuat kebajikan itu akan sirna, akan hilang, kesele entek, kesele ilang. Wa yabqa thawabu, yang tersisa adalah tinggal pahalanya. Wa inna ladzatal ma'asi tadzab. Sebaliknya, enaknya berbuat maksiat itu akan hilang, akan sirna, akan pergi. Maksiat itu dirasa-rasakno, dinikmati yo, suwe-suwe bakale ilang. Sing kulino mendem, enake piro? Paling enak sak glegekan wis jek enak. 2 glegekan enak, 3 glegekan enak. Kira-kira nek wis entek sak botol wis akhirnya ilang dalane to, Pak. Pojok kelingan enake, Pak, nek wis entek sakmono kuwi, Pak. Ya dereng pengalaman, mboten sah mengke mendeme teng surga mawon, Pak nggih. Apa enek dem-deman terus yo? Enten dulu pernah kita sampaikan. Enek dem-deman ning surga. Sing dem-demene adoh karo ciu Mbak Konang. Sediluk tok, Pak.
niki pun berkeluarga danten, zina berapa, enaknya berapa? Urung nanti dikerutuki tanggane, urung nanti kena sweeping tanggane. Dan ini termasuk nopo dosa sing paling besar, termasuk dosa besar itu apa? Antazniya halilata jarotika, au fima makna jarika. Jadi menzinai tetanggane awake dhewe, naudzubillahi min dzalik. Berapa besar? Sing hari ini Masya Allah, ngapunten nggih, pintu-pintu kayak gini tuh terbuka lebar. Celah-celah berbuat maksiat tuh hari ini seakan-akan terbuka. Naudzubillahi min dzalik. Berapa lama kita istilahnya orang menikmati kemaksiatannya itu enggak lama. Yang tersisa apa kalau urusan maksiat itu? Wa yabqa iqabuha. Yang tersisa adalah hukumannya. Yang kadang-kadang hukuman maksiat itu Allah bisa jadi Allah segerakan di dunia, ada yang naudzubillahi min dzalik, hukuman dari perbuatan maksiat kita itu Allah simpan. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian Allah ganjar di mana? Di kehidupan akhirat. Ini yang bahaya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sama-sama kita pahami perkataan salah satu Syekh Ali Antatawi ini supaya kita tetap semangat. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Meskipun keadaan hujan apa, orang tadi kita pada maghrib itu taklim di Baitus Salam ya, jalan. Yang ngisi Ustadz muda. Tapi alhamdulillah jamaah tetap hadir. Banyak antusias. Karena apa? Ustadznya ngisi juga ibadah, jamaahnya hadir juga ibadah. Enak, enjoy, hidup itu nikmat. Jenengan ya sabar. Jenengan ya sabar. Saya juga sabar, jenengan sabar, kita sama-sama. Tawasau bisab, tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabar. Dan itu semuanya nanti akan hilang. Kesel-kesel awake dhewe tumindak kebecikan itu suatu saat nanti akan hilang. Bukankah dulu kita sering sampaikan, orang yang paling bahagia di dunia cuma sayangnya dia kufur. Sayangnya dia kafir, mati dalam keadaan kafir. Nah ternyata begitu di alam akhirat dia sama Allah Subhanahu wa taala dicelupkan ke dalam api neraka. Sibgotan atau sibgotan. Satu celupan saja. Ditanya, hal ra'aita na'iman qattun? Hal marrabika na'imun qattun? Apakah ente pernah hidup bahagia? Jawabannya dia apa? Enggak. Saya di dunia enggak pernah hidup bahagia. Padahal orang yang paling bahagia ketika hidup di dunia. Tapi di neraka lihat itu enggak ada sisanya itu. Karena apa? Kemaksiatan dia. Lezatnya maksiat dia itu mentok di dunia tok. Lho sak kemlindine wong, sak nakal-nakali wong, sak bejat-bejate wong, sak menikmatine wong, seneng-seneng ning donya ora suwe yakin. Nek wong koya meranggen, wong bekonang meranggen wong Sukarjo lah, aja meranggen wong Sukarjo. Oh hidupnya saja koya. Ngalor ngidul gondoli cewek mendem-mendem wis rampung. Begitu Allah kirim gerdi ganggu kinerja ginjel wis langsung hilang. Kemlintine wis hilang. Lar kemlinti piye? Seminggu ngantek operan cuci darah ping pindho ping
Selesai. Maksiat itu nanti cuma sebentar, yang tersisa adalah hukumannya. Wes sempet sadar ning masjid, Masya Allah, sempet sadar ning masjid, Pak. Iki selali meneh. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya apa? Kenikmatan maksiat itu enggak bertahan lama. Pasti akan hilang, pasti akan sirna. Maka jamaah, itu yang harus menjadikan pelecut semangat kita supaya tidak bosan-bosannya untuk kemudian beramal soleh. Termasuk pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini adalah berkait tentang sebab-sebab hidupnya hati, wa aghdhiyatuhun nafi'ah, sebab-sebab hidupnya hati dan juga gizi-gizi hati yang bermanfaat. I'lam anna ta'ati lazimatun li hayati qalbil abdi luzumat ta'ami wasyarabi li hayatil jasadi. Ketahuilah bahwa ketaatan itu adalah hal yang wajib, harus diwujudkan bagi kehidupan hati seorang hamba sebagaimana wajibnya makanan dan minuman lihayatil jasadi, untuk kehidupan seorang manusia. Bisa kita bayangkan seorang hidup tanpa makan, tanpa minum, nyaris nggak ada. Kecuali adanya di film-film sing kabeh kuwi ngapusi. Pernah lihat Spiderman minum teh enggak? Ora tahu, Pak. Neng film pokoknya genambet gawe terus. Kena dador-dador ya ora tahu mangan nimpus, ya ora tahu ngombe obat, enake gening TV tok. Tapi orang secara real nyata pasti butuh makan, pasti butuh minum. Dan itu menjadi apa? Gizi terbaik. Orang sakit itu semakin parah karena nggak mau makan, nggak mau minum. Orang kena corona itu juga minim. Loh kemarin enten rencang niku silaturahmi teng griya habis umroh. Nek ning Arab Saudi, Pak, enak. Karantina ini penak, tur ora suwe. Nyaman. Jadi dicepaki gizi-gizi, buah-buah. Makanan itu pokoknya piye nek ora duwe niat sing macem-macem. Pemerintahan Arab Saudi begitu karantina, misalkan positif langsung dikasih makanan buah ping piye ndang negatif. Benten kalih karantina teng Indonesia. Sedina dijatah banyu aqua sak napa jenenge sak botol. Terus nek cerios kula, cerios cerita kalih kula nggih. Niku nasine ya wis kaya sega kucing, ora sega macan, sega kucing. Pun etuk sihat kok ngendi? Kuwi gek ning jero hotel dikurung, pesen maem yo ora entuk. Itu pesen kok hotel sing sak piring, cerita kula sak piring sego goreng regane 90.000. Sego goreng 90.000 gak itu pirang ceting. Jane ya sak piring. Wah yo arepanen mangan akeh. Yo ndadak mbayar larang-larang saiki nek 90.000. Dikei sego kucing yo ora warak. Lawe yo ora enak, pesen yo dipaksa regane yo sakmono, urung minume pengen tambah. Itu nek keadaan ning Indonesia. Cerita kalih kula. Baru pulang beberapa waktu yang lalu. Penting makan itu bagi keberlangsungan hidupe awake dhewe niku penting makan, minum. Nah, sedemikian pula penting yang namanya ketaatan itu bagi hidupnya hati
seseorang hamba. Jadi berfungsinya adalah sebagai nutrisi hati. Wa jami'al ma'asi, dan seluruh maksiat-maksiat itu bimutsabatil at'imatil masmumatil lati tufsidul qalba wala buddha. Sementara maksiat itu ibarat makanan-makanan yang beracun allati tufsidul qalba, yang akhirnya akan merusak hati. Maksiat sebagaimana makanan-makanan yang tidak sehat, kalau al-masmumah itu ya beracun, akan menggerogoti kesehatan kita. Menggerogoti kesehatan kita. Mangan mie ayam, sausis setengah botol. Purandang remuk, Pak. Cek kurang puas diirisi-irisi lombok. Niki mboten cerita, namung curhat. Bapaknya anak kula riyen senengane ngoten niku, Pak. Nek mangan mie ayam nu caose ukeh-ukeh, gek swambel. Wis ning omah ki trimo Ramadang sego, penting ketemu mie ayam. Nek digagas enak mie ayam apa enak sego, Pak? Nek zaman kula riyen enak mie ayam. Nek zaman sakniki ya ndelok-ndelok ya, Pak ya. Nek sego macan ya jek enak mie ayam, ngono, Pak. Nek sego nggone Pak Kidul Sidane Tandalan kae ya berarti ya enak sego kae, ngono, Pak. Sego sop buntut semangkok 35 kari dhewe tumbas. Sakniki pun regane pun pinten ya. Ya enak nika. Nah sama cah cilik-cilik, ngapunten ya, enek santri ya Allah, cik cilik wis lara paru-paru. Saya tak foto itu, tak sampaikan ke Pak konsultan kesehatannya Mafaza itu. Niki sambati kok sesek kenging napa, Pak? Paru-paru. Kronis niku pun paru-paru kronis. Ger dipoto napa, Pak? Ilate cepret niki karo mriko pun saged deteksi niki sakitin napa-napa. Jenengan nek pengin mengke mang storilat keng kula mengke kula konsultasi ning mriko. Ngertos kok, Pak? Masyaallah. Dudu dukun, Pak. Pak Ustad niki. Senes dukun. Monggo pinarak pun niki pun ajeng medal niki. Masyaallah pun langsung ngertos, budi cepret ngertos. Lajik nom-nom pun sakit-sakit kayak gitu, naudzubillah min karena bendino manganan iki bangsa ora sehat. Saiki isuk-isuk cah pondok ketemu es diolu yo diombe. Ke es iki golek sing napa, Pak? Sing ekonomis. Es teh kuwi cek sehat, Pak. Teh gulane cek lumayan lho. Lah saiki nek es marimba sehat kok ngendi, Pak? Es marimba ya lho, rasanya sebegitu tajam. Pangapunten, Pak. Loh, sekarang kita nih sudah tua itu baru mikir yang kayak begitu tuh. Zaman nom-nomene awake dhewe iki mboten gagas, termasuk sing ngomong. Jeneng mantuk kok kuliah ngebis luhur, Pak. Numpak bis engko tekan nggon masjid tempat saya tinggal itu tekan Madang 2:30, Pak. Neng dalan Jakarta mau macet pol. Bise yo bis kaya Setiarini ngono iki, non AC, arep numpak AC ra kuat. Bayar pilah nggo tuku sarimi. Akhire rong sida tekan masjid, mampir ning warung, tumbase mimik napa, Mas? Pop es sing wernane biru, wernane pink. Astagfirullah. Ternyata sekarang baru sadar. Oh, bae ngono-ngono ki rapik nggo lambung. Baru ngerti, baru sadar itu enggak bagus untuk kesehatan. Itulah makan makanan beracun itu akan apa? Mempengaruhi kesehatan organ-organ dalam kita semuanya. Maknanya beracun itu ora kok enek racune ngono kae enggak. Tapi yang istilahnya banyak mungkin ya pengawetnya lah, banyak pewarnanya.
globalnya makanan yang tidak sehat itu akan mempengaruhi kinerja organ tubuhnya awake dhewe. Ya cek cilik cek rasa. Tapi kalau sudah bertahun-tahun konsumsi itu terus menerus ya sudah. Playune nandi nek ra lara. Demikian juga maksiat itu akan menjadikan hati kita ini kemudian mati. Lah kalau sudah mati, ngapunten Pak, nggak bisa lagi merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enek iki mung abot, enek iki mung wegah-wegahan, enek iku gur males-malesan. Kapan kalau atine awake dhewe sudah mati? Tapi nek ati urip, Pak, ngapunten Pak, kalau pas lagi imannya lagi tinggi-tingginya, ditangekne karo Gusti Allah jam pira we? Kita nggak usah nggak usah muluk jam 1. Jam 1 wis jek turu lah jam 1. Jam 2 punjul lah, enggak. Ditangekne karo Gusti Allah jam 2, jam setengah 3. Nek pas atine iki sambung, Pak, tetep salat. Ya ora ketang 2 rakaat, 3 rakaat tetep salat, Pak. Enggak. Kalau saya pribadi justru ketika ngelihat bojo merem, anak merem, bayi merem, wis iki kesempatan paling ora sak omah iki swara sing munggah ning langit gerwong siji. Loh dulu saya ngajar di Semanggi itu enten Dok taklim ya, anggota taklim itu yang rutin bangunin saya jam 2 ditangekne lho Ustaz. Di WA, di bel, di WA lah. Itu saya tahu. Jam 2 kok, ya mau cotok jam 2. Tapi ini Masya Allah, zaman jek nom-nomane riyen. Wah, apik ya, cah Semanggi nek sing ini. Nah ketika nyambung, atiku urip tenan, jam-jam semono ki eman-eman. Iki Gusnudon karo Gusti, iki carane Gusti Allah nangane aku ben kelingan karo Gusti Allah. Ndang wudu, ndang pipis, ndang wudu, ndang salat. Dah, perkara nanti tidur lagi silahkan. Tapi ada salah seorang syekh yang memberikan tausiahnya. Bagaimana caranya kita tetap teguh, tetap sabar, tetap istiqomah di atas kebenaran itu. Salah satunya adalah al-ibadatu fil khofa. Salah satunya adalah ibadah di kesunyian. Ibadah ketika bersendiri-sendirian. Ini termasuk apa? Wasilatus sabat. Termasuk wasilah supaya teguh di jalan kebenaran. Beliau ambil contoh tongkat. Ya, beliau ambil contoh tongkat itu begitu taruh di atas tanah. Kira-kira gimana? Jatuh. Tapi begitu ditancapkan dikit, tidak jatuh. Kena angin, baru dia jatuh. Tapi begitu tongkat itu ditancapkan dalam dah kena angin nggak terjatuh. Itu menggambarkan bagaimana ibadah kita ketika semakin sepi, semakin nggak ada orang yang tahu, itu semakin menjadikan kita ini sabat, teguh. Kenapa? Keikhlasannya amat sangat terjaga. Sing penting orang nganggo HP ngene iki. Kowe toy jam 2 tangi kowe nggo setel nggo HP. Lagi qiyamul lail. Masyaallah dinikmati. Kuwi ra sida fil khofa nek kuwi iki. Ora sida sembunyi. Loh, sampai enek sing lho nek ger imam nangis begitu salat jamaah imam nangis. Itu masyaallah. Ya bagus sih. Tapi yang ora ngerti. Sing paling umpama kon milih, apik nangis dhewe-dhewean tinimbang nangis di tengah-tengah umat, di tengah jamaah. Tetap sing dhewean itu lebih selamat dari riya.
lebih selamat dari pamer. Itulah namanya apa? Al-ibadatu fil khofa. Ibadah dikala sembunyi, nggak ada yang tahu. Maka disitulah kalau kita pengen ngerti atine awake dhewe itu posisinya di hadapan Allah itu seperti apa, minta kita nih sama Allah, kata salaf suruh minta atine awake dhewe di 3 tempat. Salah satunya adalah ketika kita bersendirian sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat enggak kita ini? Curhat karo Gusti Allah, Sang Penciptane awake dhewe. Nikmat enggak? Lho awake dhewe curhat karo manungsa ki iso enek solusi iso ora? Enek solusi belum tentu solusine ya pas, gitu Pak. Tapi curhat sama Al-Khaliq yang menciptakan kita semuanya, yang telah menulis maqadira kulli syai' qabla khamsina alfasana, yang menulis takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Kan pas kalau kita curhatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah secara umum itu menjadi gizi bagi kehidupan hati kita. Terlebih lagi kalau tadi bilang ibadah fil khofa. Ibadah ketika tidak ada orang yang tahu. Itu lebih menjadikan kita lebih istiqomah. Ada berkata salah seorang yang soleh. Wa qala ahadus sholihin ya ajaban minan nas yabquna ala man mata jasaduhu wa la yabquna ala man mata qalbuhu wa huwa asyaddu. Menakjubkan, gumun sama orang-orang itu. Mereka menangis karena jasad mereka mati, tetapi mereka tidak menangis dikarenakan hati mereka mati. Padahal matinya hati itu lebih berbahaya daripada matinya jasad. Matinya hati itu lebih berbahaya daripada matinya jasad. Siapa orang yang takut mati? Orang yang hubud dunia, orang yang senang dunia. Ya. Tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kematian itu adalah hadiah. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ada jenazah yang dipinggul, seingat saya pernah saya sampaikan hadis ini. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mustarihun wa mustarahun minhu. Ada orang yang istirahat, ada dia juga istirahat. Ada orang yang istirahat darinya, sama ada orang yang istirahat dengan mayat ini. Orang yang istirahat ketika meninggal itu apa? Yastarihul abdul mu'minu minta abid dunya wa nasobiha. Hamba Allah ketika meninggal dunia itu mereka beristirahat dari penatnya, dari lelahnya hidup di dunia. Ketika mereka apa? Meninggal dunia. Tapi kalau orang yang meninggal itu bisa jadi orang yang hidup itu istirahat karena dia meninggal. Kenapa? Abdul Fajir yang meninggal. Hamba Allah yang pendosa. Yastarihul minhul ibad. Hamba Allah istirahat. Wal bilad. Negara juga istirahat dari perbuatannya. Abdul Fajir pendosa. Hamba-hamba yang didolimi juga istirahat karena dia mati, karena dia meninggal dunia. Negara juga istirahat karena dia meninggal dunia. Sampai namanya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan itu juga istirahat ketika dia meninggal dunia. Kenapa? Dia hamba yang fajir, hamba yang berdosa.
Beda dengan orang yang beriman. Dia beristirahat dengan menemui kematian. Sama Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia, ternyata apa? Beliau lebih fakhtara rafiqal a'la. Rasulullah lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi daripada bersama para sahabatnya. Nah, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, faidzan oleh karena itu at-ta'atu kulluha lazimatun li hayatil qalbi. Namanya ketaatan itu adalah lazim, sesuatu yang wajib supaya hati kita semuanya hidup. Yang di sini oleh pengarang kitabnya akhirnya disebutkan beberapa contoh ketaatan-ketaatan yang mampu menghidupkan hati. Yang pertama bentuk ketaatannya adalah zikrullah wa tilawatul Quran. Gizi hati yang pertama adalah mengingat Allah, zikrullah wa tilawatul Quran, dan juga membaca Al-Quran. Maka zikir ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu. Apa? Qaddasallahu ruhahu. Kata Ibnu Taimiyah, adzikru lil qalbi kal ma'i lis samaki. Zikir itu bagi hati itu laksana air bagi ikan. Bayangkan enggak? Ikan tanpa air pasti mati. Hati tanpa zikir juga akan mati seperti ikan tanpa air. Fakaifa yakunu halu samaki idza ukhrija minal ma, kata beliau. Bagaimana keadaan ikan ketika dia dikeluarkan dari air? Mati, Pak, ikan, Pak. Nah, itu betapa pentingnya namanya mengingat Allah bagi hati seorang mukmin. Nah, di antara faidah-faidahnya dari berzikir itu, ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Beliau sebutkan paling tidak ada 80 faidah tentang manfaatnya zikir bagi seorang hamba. Kita bacakan beberapa saja karena 80 itu cukup banyak. Yang pertama, bahwa zikir itu adalah qutul qulubi warruh. Kata Ibnul Qayyim, zikir itu fungsinya adalah makanan bagi hati dan juga ruh. Seperti tadi, fa idza faqadahu al-'abdu sara bi manzilatil jismi idza khila bainahu wa baina qutihi. Kalau zikir itu bagi seorang hamba itu kok hilang di dalam kehidupan seorang hamba, maka maka diibaratkan seperti manzilatul jism, seperti jasad idza khila, kalau dibatasi antara jasad tersebut dengan makanan jasad. Ya sama tadi seperti kita awal tadi disebutkan, zikir bagi hati itu laksana makanan dan minuman bagi jasad. Maka kata Ibnu Qayyim, zikir itu adalah makanannya hati dan juga ruh. Yang kedua apa? Namanya zikir itu akan mengusir setan. Jadi mengusir setan. Bukankah setan kalau makan kita enggak bismillah, kita enggak berdoa,
Akhirnya apa? Setan itu akan gemuk. Bukankah kita nggak masuk rumah yang penduduknya itu nggak pernah zikir, makan nggak zikir, mau tidur seorang muslim juga nggak zikir. Apa kata setan? Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, syukur malam ini kita dapat nginep, dapat makan. Setan gitu senang. Kenapa? Penduduk rumahnya nggak pernah zikir, mau ngapa-ngapa nggak pernah zikir. Akhirnya setan ikut nimbrung makan, setan ikut nimbrung tidur. Jadi zikir itu bisa mengusir setan. Makanya sing kepanasan itu rata-rata nggih setan. Nggih. Yang kepanasan itu ya setan. Jangan pernah lihat rukyah-rukyah itu yo mesti yo panas. Karena setan. Bahkan waktu kecil saya pernah dengar sebuah kaset ya, kaset kalau zaman cilian kula kaset. Ada orang di ruqyah. Itu kemudian bisa dialog dengan jin. Nah, jinnya yang masuk ke jasad itu kemudian bisa diajak masuk Islam. Jinnya itu nyampaikan. Kan sama ustadznya, dah kawan-kawan kamu suruh masuk. Suruh masuk, kita ikrarkan, kita bimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kata jin yang di jasad itu? Ada yang nggak bisa masuk, ada yang kakinya terbakar, ada yang tangannya terbakar, macem-macem. Mau bukti lagi ketika zikir kita ini mengusir setan? Bukankah ketika azan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, setan itu lari terkencing, sampai terkentut. Mau bukti nyata, Masya Allah dulu kakak kelas kami itu suka di kelas suka ketawa sendiri. Gitu. Ternyata apa? Ketika adzan, santri-santri itu adzan, itu setan itu keluar dari masjid semuanya. Ketawa ngelihat setan lari sampai terkentut-kentut itu. Karena apa? Ada santri yang kemasukan jin. Jadi ngelihat. Tapi begitu adzan selesai, santri ini ketawa lagi. Kenapa? Ngelihat setan itu masuk ke masjid lagi. Seusai apa Pak? Adzan. Masuk lagi akhirnya nyekeli kupingnya santri, nyekeli mripate santri, akhirnya sing ngantuk. Nyekeli macem-macem. Gemantung ning kene Pak. Ning kelas bareng yang guyu dhewe. Kenapa? Ngelihat polai jin. Ini nyata. Maka zikir itu akan mengusir setan. Wa yuqmi'uhu, dan juga menghancurkan setan. Tadi menghancurkan fisik bisa. Dibakar dengan zikir. Wa yurdir rahman, zikir itu akan mendatangkan ridhonya ar-Rahman. Wa yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalbi, menghilangkan kegundahan, menghilangkan kesedihan dari dalam hati. Zikir, Masya Allah, celes. Yakin Pak banyak masalah, udah astagfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Banyak masalah udah zikir. Hilang itu masalah insyaallah. Senang. Kemudian apa? Memunculkan kebahagiaan. Zikir. Menyinari hati. Menyinari wajah. Wa yaksud dzakirul mahabata wal halawata wan nadrah. Orang yang banyak zikir itu akan diberikan pakaian kemuliaan, manis. Kemudian nadrah itu wajahnya berseri-seri. Akan mewariskan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, akan mewariskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara manfaat
daripada zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam salah satu kitabnya. Sekali lagi ada banyak, cuma yang kita sebutkan atau yang tertera di kitab ini tidak tertulis semuanya. Tapi dari apa yang kita sebutkan, mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah tentang zikir itu kuat banget manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang zikir-zikir secara khusus, berikut manfaatnya masing-masing, termasuk dengan pahala-pahala yang Allah siapkan dari zikir-zikir tertentu, dengan harapan ya kalau ada salah sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Syariat Islam sudah kita kerjakan banyak ya Rasulullah. Dullani ala amalin atasabbatu bihi. Maka tunjukkan kepada kami, kepada aku ya Rasulullah, amalan yang saya bisa berpegang teguh, kuat memegang amalan tersebut. Apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu itu selalu basah dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung materi ini karena mengingat pentingnya bab zikir ini, supaya nanti bukan sekedar teori, manfaat, faedah apa kita pahami, tapi lebih daripada itu kita ngerti zikir ini fadilahnya apa, zikir ini pahalanya apa. Itu nanti akan lebih kita termotivasi. Yang istighfarnya, yang tasbihnya, yang al-hauqolahnya, yang la ilaha illallahnya. Mudah-mudahan ada waktu kita pelajari itu dengan berbagai macam pahala yang Allah siapkan. Mudah-mudahan Allah beri kita umur panjang, Allahumma amin. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keistiqomahan di dalam beramal soleh, sehingga kita tergolong oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.